Lanjut ya, kita bahas sektor yang kedua, oil and gas ya. Lumayan banyak ya, ada sekitar 7. Oke, yang pertama kita masuk dulu untuk ke Pegas. Nah, Pegas akum. Ya, kan sebenarnya udah nggak tahu lah ya. Pokoknya dari November Mas Emon juga udah sering bilang yang namanya sedikit tapping dulu teman-teman ya. Yang namanya karena kita itu sektornya energi ya, negara kita diberkati dengan apa namanya mineral yang melimpah khususnya energi ya kan, kayak minyak dan gas sama batu bara. Jadi tetap teman-teman ya seperti biasa yang namanya saham-saham yang berhubungan dengan oil and gas sama coal itu biasanya akan sangat-sangat diuntungkan ketika musim dingin. Apalagi sebenarnya minyak dan gas gitu ya, minyak dan gas itu dia lebih sensitif terhadap geopolitical tension lah. Jadi kalau misalnya si ini ya teman-teman ya, trompet ngomong apa ya kan, kalau misalnya trompet ngomong A, wah ribut nih, satu dunia ribut, biasanya harga minyak biasanya naik gitu ya, ketarik gitu. Jadi ya tetap ada juga dia sentimen-sentimennya, tapi teman-teman di sini kita udah tahu nih, oh ini tetap nih salah satu sektor yang cukup menarik untuk ya sampai tahun baru gitu ya kurang lebih ya, meskipun ya memang secara pergerakan harga teman-teman di sini akan cukup lah dibawa bosen gitu kan. Nah, terus yang kita lihat di sini apa? Oke, kalau misalnya kita ngomongin dari structure, di sini seperti biasa ya Mas Amon bilang adalah teman-teman di sini perhatikan di sini ada yang namanya gap nih, atau harga yang belum pernah sama sekali ditembus setelah adanya gap ketika dia itu dari 1880 harganya tiba-tiba dipaksa turun 8% ke 1700. Nah, ini untuk yang tertinggi juga belum kena nih, masih 1860. Nah, jadi ya kalau misalnya di 1800 di sini ya, nih sini ya kalau misalnya teman-teman coba ngejar ya, ya di sini masih ada nih tetap potensi untuk ke atas ya. Jadi kurang lebihnya berapa? Kurang lebihnya itu sekitar mungkin ya 3 sampai 4%, ya 4% lah sampai benar-benar nutup gap-nya di atas gitu. Jadi kalau misalnya telat ya agak telat, tapi ya kan nggak menutup kemungkinan juga nih untuk yang namanya Pegas itu bisa keluar lah masuk ke harga 2000-an gitu kan. Tapi ya memang swingnya agak sedikit lama. Jadi ya untuk berbicara soal momentum ya ini bagus banget nih untuk si Pegas ya. Potensi untuk naiknya tetap ada, momentumnya juga solid. Di sini GC ya, Golden Cross, apa namanya garis putihnya juga dia loncatnya tinggi. Jadi ya kalau dari structure teman-teman kita lihat nih tinggi lah ya probabilitas untuk dia kembali naik. Nah terus tinggal kita lihat lagi untuk siapa? Untuk Pegas katanya tadi Akum, bener banget. Dari tanggal 19 lah ya, jadi 14 lah. Jadi sejauh mata memandang kita lihat dari minggu kedua, kita ngelihat nih asingnya masuk terus. Ini yang teman-teman kita suka ya. Dan ini salah satu alasan kenapa Mas Emon suka banget dengan saham yang asingnya banyak masuk gitu. Ya karena kita bisa ngelihat nih, kita bisa track dengan mudah. Kalau mau dia pakai apa kek, tapi kita tahu oh asingnya ternyata suka ya dengan saham ini gitu. Jadi prinsipnya simple ya, Mas Emon lebih suka nyangkut bareng sama yang duitnya triliunan daripada di dam sama bandar gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Nah, jadi apa di sini kita melihat seperti itu ya, teman-teman ya. Asingnya banyak masuk ya meskipun ada beberapa kali outflow daripada foreignnya, tapi ya overall kita melihat masih akumulasi gitu kan. Nah, terus untuk dari broker transaction kita bisa ngelihat di sini ada aku masuk ya. Pegas ya. Nah, untuk Pegas yang masuk tanggal 28 ada CC, PD, Kajet, aku. Wah, ini menarik ya. Kajet lagi-lagi ya teman-teman ya. Kajet bener-bener masuk nggak pakai buang. Jadi ya apakah ada potensi naik ya tetap ada gitu kan. Menarik. Nah, kalau dari tanggal 24 gimana kalau dari seminggu ya? Coba ya kita lihat ya. CC-nya gede banget teman-teman ya. CC, aku, BK, Kajet ya. Top 4 di sini bagus banget, cakep. Terus kalau kita lihat yang buang BB, XL, YP ya. XC, nah, lengkap ya. Top 3-nya biasa, tapi XC-nya kecil nih. Yang lebih banyak buang sih yang kelihatan benar-benar retail lah, XL dan YP gitu ya. Jadi ya bagus ya, masih menarik untuk Pegas. Kalau udah punya barang silakan teman-teman hold. Ya targetnya 1900 dulu dah. Di situ ya, baru nanti nextnya kita akan cari untuk target price-nya ya. Karena
nggak pengen muluk-muluk, di sini ada target yang harus dicapai dulu ya di 1880, baru mungkin untuk di atas 2000-an kita akan update setelah yang namanya si Pegas itu udah hit nih harga target gapnya di 1800-an. Oke? Oke, nextnya kita akan lanjutkan bahas untuk Medco ya. Nah, ini Medco mulai tertekan ya teman-teman ya. Nah, ini mulai tertekan di mana di 1275 gitu ya. Jadi di grup lele udah dari sini ya Mas Emon coba dari sini ya udah coba tak call ya. Nah, di sini teman-teman tetap ya yang namanya harga di sini kita ngelihat ini masih dalam fase penurunan gitu ya. Jadi even dia lagi naik ya tetap kita bisa kategorikan ini sebagai penurunan. Kenapa? Ya karena teman-teman ngelihat nih strukturnya masih berpotensi membawa dia turun. Jadi kalau misalnya di struktur kita ngelihat dia masih create yang namanya another lower high di sini juga gitu ya. Jadi memang kalau Mas Emon melihat beberapa skenario yang dimainkan apa, jadi kalau misalnya memang si Medco itu mau dibawa naik ke atas, ya sebenarnya kalaupun ya teman-teman ya, kalaupun nanti harganya ditarik ke 1275 sebelum diangkat lagi ke atas, ya ini teman-teman kita jadi lihat yang namanya double bottom formation ya. Gitu, sebelum harganya dia naik lagi. Tapi ya seandainya pun itu tidak terjadi dan yang namanya si Medco itu di bawah sideway ya, karena ini kita ngeliat nih ya, demand yang ada setiap harganya ditarik turun ke bawah 1275. Nah, kalaupun nanti kita ngelihat dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin Senin sampai Rabu atau Senin sampai Kamis, let's say harganya di bawah di sini-sini aja gitu kan, di bawah sideway, ya ini bagus banget. Kenapa? Karena berarti kita udah melihat, oh ternyata area 1275 ini adalah area support yang solid ya, yang solid untuk menahan pergerakan harga si Medco itu untuk turun ke bawah. Jadi ya kalau misalnya dia bawa sideway ini ya, nggak mampu dibawa turun ke bawah, ya tetap nih kita bisa ngelihat yang namanya si Medco itu untuk kembali naik lagi ke 1300 gitu ya. Jadi ya palingan kita tinggal lihat nih, ada nggak yang mengkonfirmasi hal ini gitu ya. Salah satunya kita coba cek yang namanya foreign flow sama si bandarmologinya gitu kan, sama broker transaction-nya let's say. Nah, dari Medco ya kita ngelihat memang waktu dia itu sideway ya cukup tertekan dari tanggal 21, mana nih 21. Ini 21 di sini buang 24 sampai 28. Nah, khususnya dari 24 sampai 28 nih, teman-teman bisa lihat, oh ternyata tekanan jualnya tuh masih tinggi daripada asing, tapi ya seiring dia berjalannya dengan waktu udah mulai nih buangannya udah mulai tipis nih. Dan kita juga lihat bisa ada yang namanya net accumulation lah di tanggal 27 dan 28. Bagus berarti tandanya kan, tandanya ya asingnya sudah berangsur-angsur selesai nih buang barangnya gitu ya. Nah, tinggal kita lihat untuk si Medco ya. Nah, Medco per tanggal 24 sampai tanggal 28 ya teman-teman lihat ada Kang Guyur, LG sama CP. Nah, di sini kita lihat ada ketua kita Kajet sama siapa nih? Kajet sama BB ya. Kajet, BB, AZ ya, Akum 4 hari berturut-turut. Buang barang siapa? Ada RX, RX, CC, CD sama literal ada XC sama udah, XC ya. Si aku juga buang tapi nggak terlalu banyak. Tinggal kita lihat tanggal 28. Tanggal 28 yang masuk LG, YU, NI, PD ya. BK masuk tipis. KK dan GR. Yang buang barang ada CD, DP, CP, YP ya. Dia sebenarnya di sini nggak begitu bisa ngambil kesimpulan ya. Tapi kalau misalnya base-nya kita ambil dari foreign flow ini bagus banget ya. Sudah mulai menurun ya. Jadi ketika dia udah turun dalam, nah udah mulai melandai nih. Tandanya kita tinggal siap-siap. Kalau misalnya si asingnya ini mulai masuk ke Medco ya teman-teman tinggal siap nih ngelihat Medco-nya untuk kembali naik. Tapi tetap ya namanya analisa selalu bisa terjadi pembalikan arah atau invalidasi daripada analisa kita. Tetap consider teman-teman 1275 ya. Ya 1275 lah. Di sini kan 1300-an kan. 1275 sebagai area support terkuat dan terpenting gitu ya. Kalau misalnya dia turun ke bawah ya, coba teman-teman analisa kira-kira apa yang akan saya lakukan ya seandainya nggak sesuai dengan ekspektasi dan harganya turun di bawah 1275. Itu aja. Oke. Nextnya kita bahas untuk Ratu ya. Nah untuk Ratu ini juga sama ya. Kalau dari price action bagus banget.
kalau misalnya teman-teman juga lihat untuk pergerakan di sini nih cakep ya. Nih kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk di sini ya, kalau misalnya kita lihat nih, ya potensi naik ada nggak? Ya ini ada dong, ke level 12.400. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat, kuncinya adalah si Ratu itu harus berhasil, dia itu klaim 1240 sebelum, ya sebelum apa? Sebelum dia itu bisa naik lebih tinggi kemana? 1240 area 33, sebelum dia bisa naik lagi lebih tinggi ke area 13.775 gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman ya. Tetap kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat harganya Ratu itu turun ke 11.000 ya, 11.550, ya ini memang tetap masih bisa dikategorikan lah koreksi yang sehat gitu kan. Kenapa ya? Karena dari 2 hari pergerakannya ini ya, ini kan cenderung naiknya tinggi gitu kan, satu garis lurus. Jadi tetap wajar kalau dia koreksi, tapi kalaupun dia naik lagi ya tetap selamat buat teman-teman yang udah dapet di harga bawah gitu ya. Jadi tinggal di hold ya, cuannya makin lebar, teman-teman juga tahun barunya makin full senyum gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini stochastic slow-nya memang udah tinggi ya teman-teman ya. Memang udah tinggi banget di sini, tapi ya dia masih menukik naik ya, bisa dimanfaatkan gitu ya. Gitu, oke. Sini good banget. Terus kita coba lihat untuk foreign flow-nya ya. Untuk si Ratu. Ini tanggal 28? Suspend ya? 28-nya suspend ya. Oh iya, rajanya kelewat ya. Nggak sengaja. Nah, jadi Ratu suspend, tapi ya teman-teman lihat nih, oh dari tanggal 24-nya, atau bahkan dari tanggal 14, ya sejauh mata memandang masih ada akumulasi daripada si Ratu kan. Jadi ya sebenarnya apakah bisa naik ya, ini potensinya masih bisa teman-teman ya. Kenapa ya? Karena ya kita ngelihat asingnya masih beli. Ya palingan untuk si Ratu, ya kita cek nih seminggunya ya, semingguan yang beli AK, IF, CC, BK, MG ya. Menarik. Ada MG sama LG, terus teman-teman lihat juga yang jual ternyata HP, YP, MU, XL, XC. Jadi ya retailnya udah mulai buang juga ya. Jadi ya apakah masih bisa naik? Ya menurut Mas Simon masih bisa. Tapi ya tetap ya teman-teman pantau ya. Kalau misalnya mau masuk Ratu, biarin dulu dia koreksi, baru teman-teman coba entry gitu ya. Supaya teman-teman nanti kalau misalnya di harganya naik lagi, bukan nanti BEP di sini ya, di pucuk. Tapi teman-teman sudah bisa rasakan cuannya ya, karena teman-teman masuknya ketika dianya sudah koreksi gitu ya. Itu sih palingan untuk si Ratu gitu kan. Jadi overall masih oke. Terus congratulations juga buat teman-teman yang dapat harga di bawah 10.000 ya. Penantiannya lumayan keras gitu ya. Mantap. 2 jempol, oke. Next kita bahas tadi yang kelewat si Raja ya. Nah, untuk Raja apa? Nah, untuk Raja di sini agak sedikit harus teman-teman cermati. Kenapa? Karena ya meskipun kita ngelihat memang pergerakan harga daripada si Raja ini cakep banget ya. Di sini nih setupnya ya kan, dia naiknya bertahap. Di sini habis koreksi kita juga ngelihat higher low-nya masih terbentuk. Jadi ya kalau misalnya kita ngomong secara teknikal apakah bisa naik, ya ini tetap bisa naik kalau kita ngomonginnya pergerakan atau market structure-nya gitu kan. Nah, terus di sini yang harus kita lihat adalah di area 6.000-nya nih, teman-teman. Kenapa? Karena ya waktu si yang namanya si Raja ini masuk ke harga 7.000, disinilah dia mulai kena selling pressure nih. Nah, di sini kita ngelihatnya harganya mulai agak sedikit rontok lah ke bawah. Kenapa? Karena ya di sini kalau teman-teman lihat candle-nya ya, untuk pergerakan hari Jumat, ini yang namanya si Raja itu dibuka open itu di 6.400 ya, di bawah nih, bawah, kemudian dia close-nya di 6.600 gitu ya. Jadi dia slightly lah turun di bawah pergerakan hari kemarin. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat yang namanya Raja, kalau misalnya pun itu dia koreksi sampai 5.950, ini tetap teman-teman harus antisipasi gitu kan. Oh iyalah, dia naiknya sebenarnya udah lumayan gede nih. Kalau misalnya teman-teman lihat dari 4 hari ke belakang 44%, ya cukup wajar lah ibaratnya kalau misalnya pun dia koreksi gitu ya. Untuk apa? Ya supaya teman-teman juga bisa ngerem nih yang belum punya barangnya, coba dipantau dulu. Kalau misalnya udah
gatel tangannya, silahkan titip sendal gitu kan. Nah, potensi koreksi bisa juga makin tinggi. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa spot nih di sini. Setiap yang namanya stochastic slow-nya dead cross di atas, ya ini possibility untuk yang namanya raja itu koreksi biasanya cenderung besar gitu kan. Nah, ini juga kita lihat pergerakan ini udah mau kena ya. Kalau nanti dead cross atau crossing ya, crossing ke bawah sih apa namanya si garis putihnya ya teman-teman akan lihat potensi lah untuk si raja ini untuk koreksi sehat terlebih dahulu. Meskipun ya nggak menutup kemungkinan juga si raja itu masih bisa naik besok, ini juga nggak akan tutup kemungkinan. Tapi ya berdasarkan dari pergerakan historis cenderung potensi untuk turunnya juga ada. Atau at least kalau misalnya kita kasih satu area support ya jangan sampai nih si raja itu turun dari bawah 6175. Gitu ya simpelnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk si raja. Nah, yang menarik dari raja adalah apa? Yang menarik adalah ya kita ngelihat nih. Ini 6.600 harganya nggak bergerak ya. Harganya nggak bergerak. Nah, tapi apa? Tapi asingnya masuk gitu ya. Jadi ya mau dia kita peduli pada flow-nya. Kalau misalnya memang flow-nya itu dia masih naik gitu kan. Kalau flow-nya dia itu masih naik ya asingnya masih beli ya potensi untuk lanjut naik ya masih akan terjadi. Sama kayak di Raja ya. Ini bagus banget. Ya kalau misalnya dari tanggal 14 jauh mata memandang ini kan net accumulation-nya gede gitu kan. Di tanggal 26, 25, 24 itu masuknya jumbo-jumbo ya. Terus ditambah lagi 28 masuk juga jumbo. Jadi ya tetap apakah potensi untuk naik ya ini tetap bisa gitu kan. Itu sih ya, kurang lebih untuk Raja. Paling kita coba cek yang masuk di tanggal 24 ada CC aku ZPBK kalau per 24 sampai 28. Kalau benar-benar tanggal 28-nya ya kita ngelihat yang masuk BK, aku, AZ sama CC ya. Yang buang barang PD, LG, YJ, IF, XL, XC, ya itulah gitu ya. Jadi kita fokusnya pada si foreign nih cakep banget. Jadi kalau misalnya besok Senin ditarik lagi harganya naik ke atas, ini masih berpotensi. So congratulations yang udah punya di harga bawah ya, 2 jempol. Oke, nice. Kita lanjut teman-teman ke Elsa ya. Nah, untuk Elsa, nah ini agak sedikit harus hati-hati. Kenapa? Karena sepertinya ya kita ngelihat di sini si Elsa itu kayaknya belum mampu deh untuk tetap stay di atas 505. Kenapa ya? Karena kita ngelihat setiap harganya turun nih, meskipun turunnya sekitar kayak 1% atau 2%, tapi ini konsisten gitu kan. Sempat mau dibawa naik ke atas, tapi turun lagi. Jadi yang perlu diperhatikan besok adalah kalau misalnya teman-teman ngelihat Elsa harganya turun di bawah 505 ya maka next targetnya adalah 496 atau 495 nih untuk pergerakan si Elsa gitu ya. Jadi sebenarnya apakah bagus tapi tetap wait and see. Nah, kenapa ibaratnya teman-teman tunggu dulu sampai momentumnya bagus? Kenapa di sini udah mulai cakep nih. Stochastic slow-nya sudah masuk area oversold. Ini tinggal tunggu nih kapan ya kira-kira dia dead cross. Dia golden cross. Kalau dia GC di sini ya. Nah, nih teman-teman udah bisa siap ngambil posisi. Kenapa? Karena ya di sini kita berpotensi lah melihat adanya pembalikan arah daripada si sini ya nih. Ada potensi pembalikan arah daripada si Elsa gitu kan. Nah, jadi gitu ya. Elsa kalaupun nanti dibawa ke 495 tetap ada potensi ya kan untuk naik lagi, tapi ya seandainya 495 kita bisa coba nih tunggu satu lagi di area 49 atau 486 nih. Sini. Ini ya, kurang lebihnya di sini, oke? Kurang lebih begitu. Nah, terus tinggal kita lihat untuk si Elsa ya dari foreign flow-nya. Nah, ini harus diwaspadai juga dan hati-hati. Kenapa? Karena ya kita ngelihat nih teman-teman nih, ternyata ya dari tanggal 21 buangannya masih ada, ya meskipun tanggal 14 dan 17 itu akumulasinya cukup gede, tapi ya seiring berjalannya waktu dari tanggal 18 sampai 28 ya kelihatan lebih banyak yang distribusi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk Elsa sebenarnya harus ditunggu gitu ya teman-teman ya, yang masuk juga kagak tahu siapa ya, GR ya, ada Kang Guyur MG, YPXL yang jualan aku, Kapka,
AT sama ZP. Jadi ya harus di wait and see dulu lah gitu. Kenapa? Karena ya seandainya teman-teman dikasih untuk Elsa harga yang lebih dalam ya, ibaratnya harga yang lebih dalam ya, harga diskon, kenapa nggak kita coba pilih waktu harganya lebih koreksi ke dalam gitu ya. Tapi ya overall sih Elsa sebenarnya bagus gitu ya. Ya memang belum, atau mungkin momentum yang kemarin udah selesai aja gitu, maka ya agak sulit untuk naik. Itu ya kurang lebih ya. Forennya oke, itu untuk Elsa. Kemudian kita lanjut ke Esa ya. Esa. Nah, untuk Esa apa yang bisa kita lihat teman-teman? Nah, untuk Esa, nah ini kalau kita ngomongin dari momentum nih ya, dari stochastic slow, ya mungkin ini kita udah bisa ngeliat nih ya fase akhir daripada si Esa sebelum harganya kembali naik lagi gitu kan. Kenapa ya? Karena sering banget nih ketika memang si stochastic slow-nya itu berada benar-benar di area oversold, ya potensi untuk kenaikan harganya biasanya relatif tinggi ya, seperti di sini nih naik, terus nih seperti di sini juga fase akumulasi sebelum dia naik terbang. Nah ini juga sama dengan si ESA ya gitu. Jadi kalaupun misalnya ESA dia masih agak kesulitan dan turun di 590 gitu kan, nah ini teman-teman enak banget nih untuk beli si ESA di area 8 di 590 gitu ya, untuk ngejar harganya ketika naik. Tapi ya tetap seandainya nanti besok Senin teman-teman ngeliat ESA justru makin turun, ya ini jangan dilawan, biarin aja si ini jualan ya. Kalau emang bandarnya mau jualan ya biarin aja dulu jualan. Baru kalau misalnya teman-teman udah yakin, wah aslinya banyak masuk nih ternyata, ya udah teman-teman silakan entry kembali gitu ya. Untuk ESA lumayan menarik, stochastic slow-nya juga cakep banget. Palingan kita tinggal lihat untuk si ESA, sorry. Nah ini ya agak disayangkan ya sedikit ya. Kenapa? Ya dalam 3 hari berturut-turutnya masih 4 lah. Kalau ini kan kecil ya. Masih lah ya buangan. Jadi still wait and see dulu teman-teman untuk ESA, silahkan dipantau. Kalau misalnya di bawah 590 ini cukup baik gitu ya. Oke, nextnya kita bahas energi ya yang terakhir ya. Suaranya kecil lagi, iya kah? Oke, next untuk IDX energi. Nah, jadi untuk energi yang bisa teman-teman lihat apa di sini. Nah, untuk energi ya di sini yang harus dijaga adalah di 890-nya dulu nih. Nah, terus apa? Terus kalau misalnya nanti di sini tiba-tiba jatuh ya ke 950, nah teman-teman harus antisipasi nih. Dalam artian, wah ini kalau misalnya energi turun, saya siap nggak terima gitu ya. Kenapa ya? Karena ada momen di mana momentum stochastic slow-nya ini tuh selesai nih dia untuk nuki ke atas gitu kan. Dan di momen ini kita ngelihat ada potensi yang namanya si energi itu mau crossing down ke bawah gini nih. Nah, yang ini di sini ya teman-teman akan ngelihat potensi untuk lanjutan koreksinya justru makin besar gitu kan. Apalagi dia juga sudah masuk area pucuknya untuk stochastic slope. Nah, di sini sama sih sebenarnya mirip ya konsepnya. Ada area yang sulit ditembus untuk si energi, yaitu yang pertama di ya area 1000 lah ya, area 1000, 1025, 1030. Sulit buat energi untuk tembus ke atas. Ya memang ada potensi nih, either dia itu sideway ya untuk di atas harga 980, atau dia sedikit koreksi ke bawah ke 950 sebelum kembali klaim ke harga 1030 lagi itu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin struktur, nah ini jangan ditanya ya teman-teman ya. Si energi strukturnya bagus banget nih, naik naik naik. Jadi sebenarnya ya ini ada potensi nih untuk dibawa naik dulu ke atas. Tapi itu tadi, kalau misalnya teman-teman lihat harganya di bawah 950, wah ini lebih mantap ya untuk harganya supaya naik lebih jauh lagi ke atas. Inilah untuk si ENRG. Jadi buat yang punya kayak kemarin lah ya, dari bulan Oktober nih ya, yang udah gede-gede lah, ini happy banget ya. Oke, tinggal kita cek untuk foreign flow-nya untuk si energi. Nah, untuk energi yang menarik apa ya di sini setelah MSCI, energi nggak MSCI itu BRMS ya. Sorry. Nah, energi masuk tinggi tanggal 24 ya asingnya.
masuk gede ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat di apa namanya, di 28 ya, 28 sama 26 itu kita baru lihat asingnya masuk lumayan gede ya. Jadi potensi untuk energi naik lagi tetap ada. Tapi ya itu ya teman-teman ya, yang pertama kali benar-benar harus dipantau itu adalah area 980, sama untuk areanya seandainya dijebol ke bawah itu yang terakhir adalah 945 atau 950. Kenapa ya? Karena kalau misalnya nanti harganya turun ya teman-teman bisa langsung, dan misalnya turun ini di bawah 980 dan udah nggak yakin gitu ya, misalnya dengan pilihannya ya silakan teman-teman cut loss gitu ya. Gitu sih kurang lebih. Itu untuk energi. Nah, sekarang kita coba bahas untuk si bandarmologinya ya. Kalau misalnya kita lihat broker transaction untuk energi. Nah, di tanggal 28 yang paling banyak beli ada YU, II, CP, AC sama AG. Oke, menarik. Yang dagang aku, HD, KZ. Wah. Aku HD KZ beli main jualan ya. Terus kita coba mundur tanggal 24. Yang paling banyak beli energi itu RX teman-teman ya. RX, CC. RX doang kayak gini. RX, BD, sama RF. RF-nya dikit tapi di tanggal 24 sampai tanggal 28. Nah, yang kita lihat ada aku, BK, IF, TP. Ya, di sini ada kita juga ya, XL, YU. XL sama GP. Nah, di sini yang menarik tapi si RX ya dari tanggal 24 sampai 28 ini beli terus nih. Nah, ini kenapa nih? Ya, jumlahnya tiba-tiba gede banget ya. Jadi ya kalau udah ngeliat gini sama ini ya tetap teman-teman ya, yang namanya potensi tetap naik. Tetap ada lah. Posisi di mana energi itu harus bisa klaim lagi ya 1030. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya energi dari bawah ya silakan ditunggu. Yang menurutku menarik lah kalau misalnya si energi bisa lah stay at least di 980 sebelum dia kembali lagi ke harga 1030-an gitu ya. Oke, jadi kurang lebih begitu teman-teman untuk energi. Jadi ini ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk bahasan kita di ini ya, di sektor oil and gas. Oke.